Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi peluang. Ya, jadi di peluang di sini ada beberapa aturan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada aturan penjumlahan, yang kedua ada peluang bersyarat, dan yang ketiga ada aturan perkalian, dan yang terakhir aturan Bayesian. Ya, baik. Di dalam aturan penjumlahan di sini ada beberapa teorema. Ya, ada yang pertama teorema 1, bila A dan B adalah kejadian sembarang, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang dengan peluang A interseksi B. Dengan pembuktiannya itu menggunakan prinsip inklusi-eksklusi dari teori himpunan. Jadi ini biasanya kalau tidak salah di mata kuliah matematika diskrit ya. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut saja. Kemudian untuk peluang yang kejadian pada dua kejadian yang saling membedakan terpisah, maka persamaan yang akan kita gunakan seperti ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B. Itu juga seterusnya sampai peluang N ya, peluang A N ya. Nah, kemudian untuk teorema kedua yaitu untuk tiga kejadian. Misalnya ada A, B, C, ya sama saja prosesnya. Lanjut saja. Contoh yang pertama, misalnya kita melimpah dadu sekali, berapa peluang munculnya angka 3 atau angka 4. Nah, ketika kita lempar cuma sekali dalam dadu, sudah mungkin angka 3 dan 4 itu muncul secara bersamaan, ya. Sehingga dua kejadian ini adalah kejadian yang saling terpisah. Sehingga akan hasilnya sama dengan 1/6 peluang angka 3 1/6 tambah dengan peluang angka 4 juga 1/6 atau sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, ini. Oke, lanjut saja. Kemudian seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah data mining dan kecerdasan buatan. Peluang lulus kuliah data mining adalah 3/5 dan peluang lulus KCB adalah 2/3. Peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 5/6. Berapa peluang paling sedikit satu mata kuliah? Jadi di sini ya tinggal jawabnya juga saya sudah buat. Yang pertama peluang A 3/5, peluang B 2/3, kemudian interseksi A gabung B itu 5/6. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Kita menggunakan teorema pertama 3/5 tambah 2/3 kurang 2/6. Kemudian sini kita samakan penyebut itu 30. 30 sini misalnya 30 bagi 5 sama dengan 6 kali 3 18. 30 bagi 3 10 kali 2 20 dan seterusnya. Sini sama dengan 13/20. Contoh lain lagi ya. Dari salah seorang mahasiswa yang wisuda ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata ada 50 orang yang berencana akan bekerja. Jadi ini peluang A, 30 orang berencana akan S2 peluang B, dan 36 berencana salah satu dari keduanya, berarti bekerja atau S2. Seorang student dipilih secara acak, berapa peluang student yang terpilih secara berencana bekerja sambil kuliah S2. Berarti ini misalnya irisan ya. Sama saja prosesnya, tinggal jumlahkan saja. Yang pertama 50/100 peluang A, peluang B 30/100, kemudian A gabung B 36/100. Kemudian dikurangi saja kayak tadi, hasilnya sama dengan 0,44. Ini dua buah dadu dilemparkan bersamaan, angka-angka yang muncul dari kedua dadu dicatat kemudian dijumlahkan. Berapa peluang muncul mendapatkan jumlah 8 atau 10? Ini nanti Anda bisa cari sendiri. Selanjutnya teorema ketiga yaitu bila A dan A aksen adalah dua kejadian yang berkomplement, maka P aksen kemudian 1 kurang PA. Ini contoh, sebuah yang menimpa secara VA sebanyak 6 kali, berapa peluang paling sedikit 1 kali muncul si angka? Berarti sama dengan, jadi kalau 6 kali berarti 2 pangkat 6, sama dengan 4. Ini salah. Ini salah. Jadi sama dengan 1 kurang 1/64, atau sama dengan 64 kali 1, 64 kurang 1, 93/64. Itu juga kalau misalnya dilempar 4 kali berarti 2 pangkat 4, atau sama dengan 1 kurang 1/16. Ya, 16 kali 1 kurang 1 ya.
15. 15 per 15. Selanjutnya, sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil dari kotak itu. Berapa peluang bola yang diambil? Lah bola merah. Berarti kalau bola merah, sini kita tahu dulu jumlah sampel. Jumlah sampel berarti sama dengan berapa? 15 ya. Kalau ditanya bola merah berarti tinggal saja 6 per 15 ya, dan seterusnya. Tinggal Anda buat sendiri. Ini sudah ternyata saya sudah buat juga. Yang saya bisa membuat. Kemudian soal berikut ini sebenarnya harus latihan. Sebuah kartu diambil dari tumpuan kartu ini terdiri dari 52 kartu. Ada 13 jenis kartu dan setiap jenis kartu dari gambar skop, hati, keriting, dan berapa peluang kartu yang tidak menarik. Kartu as, kartu jack, kartu as keriting, kartu king wajib, dan seterusnya. Saya hanya buat di sini sebenarnya saya sudah buat semua, tapi saya akan jelaskan satu saja. Kartu as berarti kartu as itu ada berapa? Oh ternyata kartu as itu ada 4, berarti 4 per 52 ya, seperti itu. Oke. Ini nanti Anda cari sendiri lagi. Ini juga sama, sudah selesai semua. Kemudian kita lanjut dengan peluang bersyarat. Ada beberapa aturan yang dapat dipakai. Yang pertama tadi sudah, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat hanya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain disebut peluang bersyarat. Jadi contoh misalnya sini, berapa peluang kejadian B jika diberikan informasi bahwa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil? Ya, peluang bersyarat. Angka ganjil. Jadi contoh yang kasus ini, jadi pertama kan kita tahu bahwa angka itu kurang dari 4, tapi ternyata yang muncul itu hanya angka ganjil, berarti prosesnya kan sudah berbeda nih. Ya, prosesnya seperti ini. Yang pertama peluang A interseksi B itu dibagi dengan peluang A. Interseksi B sini maksudnya yang kurang dari 4 tapi angkanya ganjil. Berarti sama dengan sepertiga ya. Yang kasih kedua di sini adalah angka yang kurang dari 4, yaitu ada 3 angka, makanya sama dengan sepertiga di sini. Jadi informasi ini contoh dari kapal feri KM Gudango selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0,43. Peluang sampai tepat waktu adalah 0,42. Dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0,8. Berapa peluang kapal feri KM Gudango sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu? Kapal feri KM Gudango berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu. Jadi ini sangat mudah, tinggal kita langsung bagikan saja. Yang pertama adalah ditanya kapal feri KM Gudango sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu. Berarti sini berangkat tepat waktu, kamukah yang diketahui 0,78. Karena yang di sini yang dibagi 0,78 dibagi dengan 0,83 itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yang B adalah 0,78 dibagi dengan 0,82. Ya, ini sama dengan ini. Sudah? Oke, saya cepat ya. Jadi kita ini kata dua kejadian A dan B dikatakan bebas, dan jika peluang A terjadi jika B kita sebenarnya peluang B. Langsung saja contoh kasus. Misalnya di sini dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan pengembalian kartu pertama. Jadi kita ambil kartu kemudian kita kembalikan lagi. Misalkan adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu as dan B adalah kejadian kartu kedua yang terambil adalah kartu wajib. Jadi berarti yang pertama dulu. Yang pertama kartu as berarti 4 per 52 langsung. Sedangkan kartu wajib itu ini peluang A. Sedangkan peluang B itu sama kartu wajib ada 13 berarti 13 per 52. Ini peluang B. Oke, ini lanjut ya. Kita lanjut dengan aturan perkalian. Jadi ini saya langsung saja lagi, Anda bisa baca sendiri. Karena peluang A terjadi jika diketahui B tidak sama dengan peluang A interseksi B dibagi dengan peluang A, maka dengan menggunakan cara silang diperoleh peluang A interseksi B sama dengan peluang A kali dengan peluang B diketahui jika A terjadi. Contoh ini, dari sebuah kotak yang berisi 20 bola,
5 diantaranya berwarna merah. 2 buah bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah? Jadi ditanya peluang yang terambil berwarna merah. Kemudian di sini ingat 2 bola diambil satu persatu secara acak tanpa mengembalikan. Berarti yang pertama ada 2 kejadian lagi. Yang pertama itu 5/20 kali. Yang kedua, karena dia sudah tanpa pengembalian, berarti di sini sisa 4/19. 5/20 di sini kan sama dengan 1/4 kali 4/19. Ya ini habis nih. Sama dengan 1/19. Oke. Nah itu 1/19. Bila kejadian A dan B bebas, maka P interseksi B dan P peluang A kali peluang B ini dinyatakan dengan teorema pengerjaan khusus teorema A. Contoh ya, caranya kalau dikembalikan berarti ya sama dengan yang pertama 5/20 kali yang kedua juga sama 5/20 karena dikembalikan lagi, berarti sama dengan 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/16 ya. Nah ini. Oke. 2 kartu diambil dari setumpuk kartu remi yang telah dikocok dengan baik. Kan peluang bahwa kedua kartu diambil adalah kartu as jika kartu pertama dikembalikan, kartu pertama tidak dikembalikan. Jadi kalau ini berarti yang pertama kartu as ya. Pertama berarti sama dengan 4/52 kali 4/52 ya. Jadi 13 seperti 13 kali seperti 13 ini. Sedangkan yang kedua, pertama 4/52 tidak dikembalikan berarti kali 3/51 ya. Oke, 4/52 kali 4/1/1/1. Kedua 4/52 kali 3/51 sama 1/221. Oke, lanjut. Ini sama juga ketika kalau ada sampai AN ya. Prosesnya sama. Sebuah bola diambil secara berurutan dari dalam sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru. Tentukan peluang bahwa bola yang diambil ternyata berurutan merah, putih dan biru ya. Setiap bola yang diambil dimasukkan ke dalam kotak. Jadi bola diambil kemudian ditaruh lagi dalam kotak. Itu pertama ya. Kedua, setiap bola yang diambil tidak dimasukkan lagi ke dalam kotak. Berarti kalau yang pertama di sini kita akan lihat satu-satu yang secara berurutan. Pertama 6/15. 15 ini dapat dari mana ya? Dari jumlah seluruh bola kali 4/15 kali 5/15. Ini yang pertama. Yang kedua setiap bola yang diambil tidak dimasukkan kembali, berarti yang pertama tetap sama 6/15. Yang kedua di sini 4 bola putih, 4 sama, tapi jumlah bola sudah berbeda, sudah tidak cukup 4/15. Kenapa? Karena satu bola sudah diambil 4/15. Kemudian yang ini 5 bola biru masih tetap sama, tetapi jumlah bola juga sudah tidak 14 tapi sudah 13 ya. Baru jumlahkan secara atau baru dikalikan. Oke, seperti itu ya, ini hasilnya. Kemudian integral adalah teorema Bayes. Jadi ini misalkan B1, B2, B adalah kejadian-kejadian terpisah saling membedakan. Penggolnya adalah buang sampel S. Dengan kata lain, salah satu dari kejadian tersebut harus K adalah kejadian simbaran dalam S dengan P interseksi A, maka ya B1, B2 dan B dapat dikembalikan A terjadi. Oke, lanjut saya contoh soal ya. 3 orang dosen dicalonkan menjadi rektor ya. Jadi ini ada calon rektor sebuah perguruan tinggi yaitu Ahmad, Budi, dan Enal. Peluang Ahmad terpilih adalah 0,3, Budi 0,5, dan Enal 0,2.
bila amat terpilih maka peluang SPP naik 0,8. Jadi nanti 0,8 ke 0,3. Peluang Budi yang terpilih adalah 0,1, 0,1 dan Enal 0,2 0,4. Bila setelah pemilihan diketahui bahwa SPP telah naik, siapakah yang terpilih tidak diketahui informasinya. Berapa peluang bahwa Enal yang terpilih? Ditanya Enal saja. Berarti tinggal tolong diketahui dulu. Misalkan ada kejadian terpilih dengan SPP. B1 adalah Ahmad, B2 Budi, B3 Enal. Kemudian ya ini kita menggunakan persamaan sesuai dengan rumus Bayesian seperti ini. Ya. Tinggal kemudian berikut kita kalikan peluang, ya aturan perkalian 0,3 kali 0,8 ini kejadian Ahmad terpilih. Sedangkan ini peluang SPP naik 0,8 sama dengan 0,4. Yang kedua yang B ini untuk Enal Budi 0,5 kali 0,1 sama dengan 0,5. Yang ketiga adalah Enal 0,2 kali 0,4 sama 0,8. Nah, ditanyakan Enal berarti ditanya yang ini. Ini dibagi dengan jumlah suku ini. Ya, makanya 0,8 dibagi dengan 0,4 sama 0,5 0,8 sama dengan 8/37. Ini disederhanakan jadi 8/37. Jadi sama dengan 0,21. Ini kalau ditanya Enal saya sudah selesai di sini. Jadi kalau ini kan kita lihat masih kurang dari 0,5 maka kemungkinan bukan Enal yang terpilih. Sini kalau ditanya siapa yang terpilih maka prosesnya masih berlanjut. Maka dari sini saya bisa melihat bahwa yang terpilih itu yang ini. Yang Ahmad yaitu coba nanti bagi saya 0,24 dibagi dengan 0,37. Maka pasti nilainya lebih tinggi dibandingkan ini. Sedangkan ini pasti lebih rendah. Oke? Itu saja mungkin penjelasan terkait beberapa hukum peluang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.